Shalom adik-adik, shalom Kak Tia, shalom Kak Norsi. Bagaimana? Sudah siap ibadah pagi hari ini? Siap. Siap, demikian juga adik-adik udah siap ya. Duduk yang manis, kita mau ibadah pada hari ini. Siapkan hati yang terbaik, waktu yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya Kak Tia berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan mulai untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Berkat Tuhan boleh ada bagi kami semua. Dan kami bersyukur buat tubuh yang sehat, kekuatan yang Tuhan beri bagi kami semua. Kami siap untuk kami beribadah pagi hari ini Tuhan. Kiranya urapan Tuhan, berkat Tuhan boleh kami terima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, tirukan kayak ini yel-yelnya ya. Semua banget berdiri dulu. Ada yang masih duduk? Ayo berdiri semua. Berdiri yang tegap. Tirukan yel-yel kita pada pagi hari ini ya. Aku kuat karena Yesus. Gampang kan? Gampang sekali. Ulangi lagi. Aku kuat karena Yesus. Bisa ya, kita akan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan pujikan setinggi-tingginya langit. Masih ada kasih yang luar biasa. Kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, ada kasih yang luar biasa. Kasih Yesus. Setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Amin. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi siapa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, seindah-indah pelangi, masih indah kasihnya Yesus. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kasih Yesus itu luar biasa. Kita nggak usah ragu. Apapun yang kita alami, ada kasih Yesus melebihi dunia ini. Apapun, gak usah khawatir. Kasih Yesus itu melebihi. Seindah pelangi, sedalam, semuanya masih kalah sama kasih Yesus kita. Amin. Amin. Setinggi-tingginya, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Luar biasa Yesus kita. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Yeay, kasih Yesus mengalahkan segalanya ya Kak Tia ya. Amin. Pujian yang kedua kita akan pujikan bahwa kita ini adalah seorang anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita ini seorang yang bertampil beda. Kita akan pujikan tampil beda. Yeay. Saat iblis menggoda, kita tolak dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.
Berdiri semua, tepuk tangan. Kita akan pujikan sama-sama. Aku tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Amin. Aku tampil beda. Iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena siapa? Karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik, luar biasa kan? Kita punya Allah yang kuat, kita punya Allah yang luar biasa. Yeay, itu tadi lagunya bahwa kita ini apa? Kita punya Allah yang luar biasa. Saat ada yang menggoda kita untuk kita malas ibadah, tangking dalam nama Yesus. Ada lagi yang takut kegelapan. Lu kok gelap? Takut. Bilang dalam nama Yesus, aku punya Yesus, aku tidak takut. Jangan lupa yel-yelnya kita ulang lagi ya. Mari Kak Nursi, Kak Tia, kita ulang lagi. Aku kuat karena Yesus. Oke, kita pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Aku kuat karena Yesus. Yeay, kita akan pujikan lagu selanjutnya. Lagu yang luar biasa juga, bahwa kasih Allah itu luar biasa. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit bergoyang, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kasih Yesus, biarpun semua bergoncang, tapi Dia tetap apa? Allah yang berkuasa. Ya kan Kak Tia, Kak Nursi? Ya. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah
kita, siapkan hati kita mau dengarkan apa? Firman Tuhan. Duduk yang tenang, boleh duduk yang tenang. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya nanti Kak Nurse akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Kak Nurse, silakan. Adik-adik, tutup mata, tangan dilipat. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami boleh mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Engkau telah memberi kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah bersama-sama, untuk boleh kami memuji dan mengagungkan nama Engkau. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh memperbarui setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, Kau urapi hamba-Mu atau guru kami yang mau melayani. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Amin. Shalom semua. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Ya, yuk semuanya duduk yang manis ya. Siapkan alat tulisnya dan juga Alkitabnya ya. Sebelum Kak Sari bercerita, Kak Sari mau bertanya. Pernah enggak adik-adik seharian itu enggak makan dan enggak minum? Nah, pasti rasanya akan lapar ya. Terus kalau sudah lapar, bawaannya itu mesti pengen nangis dan pengen marah terus ya. Sekarang kita bayangkan, kalau pada suatu hari adik-adik sedang lapar dan sedang haus, tiba-tiba ada seseorang yang datang nawari kalian es krim. Es krim yang sangat manis, yang sangat lembut. Kira-kira kalian mau enggak? Pasti mau dong, pasti mau, Kak Sari juga mau ya. Tapi kalau yang nawari itu ternyata kita enggak kenal atau orang jahat, jangan mau ya, kita enggak boleh menerima. Nah adik-adik, ternyata Tuhan Yesus pun juga pernah mengalami yang namanya lapar dan haus loh. Tuhan Yesus itu mengalami lapar dan haus karena apa? Tuhan Yesus pernah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Coba kita bayangkan lagi, selama 40 hari, 40 malam, Tuhan Yesus tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Tuhan Yesus melakukan itu di mana? Di padang gurun. Kalian tahu enggak padang gurun itu? Padang gurun itu seperti hutan belantara. Kalau hutan masih ada pohon-pohon, masih ada daun-daunan buat kita berteduh. Tapi kalau di padang pasir ini, di padang gurun ini, semua luas enggak ada apa-apanya. Panas, kalau panas kepanasan. Nanti kalau hujan, pasti juga akan kehujanan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mengalami lapar dan haus itu, dia juga ada yang nawari loh, ada yang nawari sesuatu yang menyenangkan, ada yang nawari sesuatu yang mengenakan, yang rasanya nikmat. Tetapi Tuhan Yesus tahu siapa yang nawari tadi. Tuhan Yesus tahu kalau yang nawari tadi itu bukan orang yang baik, tetapi seorang iblis. Nah, tetapi Tuhan Yesus berhasil menolak tawaran iblis itu tadi. Ya, adik-adik, sebentar lagi kakak akan putarkan sebuah video ya. Videonya tentang Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Nah, sebelum kita melihat video tentang kisah Tuhan Yesus tadi, kakak mau kasih tema tentang firman Tuhan minggu ini yang berjudul Pencobaan di Padang Gurun. Dan kisah ini terambil di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Nah, adik-adik kita buka dulu ya Alkitabnya.
Sudah? Sudah ketemu semua? Sudah dapat semua? Ya, kita baca ya. Lukas 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Oke? Sudah dibaca judulnya? Sudah ya? Nah, setelah itu, yuk kita lihat videonya. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Tuhan Yesus merasa lapar. Datanglah iblis dan meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti. Jika engkau anak Allah, maka suruhlah batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja. Lalu iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung tinggi dan menunjukkan kemegahan kerajaan dunia, tetapi dengan satu syarat. Segala kuasa dan kemuliaan akan diberikan kepadamu jika engkau menyembah Aku. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu pergilah iblis itu dengan sangat sedih karena tidak berhasil. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci. Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau jatuh ke bawah karena nanti akan ditolong para malaikat di bawah. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang kamu bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk melindungi engkau. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Adik-adik, walaupun tubuh Tuhan Yesus tadi sedang lemah, lapar, haus, tetapi Tuhan Yesus berhasil menghadapi tantangan dari iblis tadi. Kalian tahu, iblis ingin membuat Tuhan Yesus itu jatuh dan berdosa karena memikirkan apa? Kesenangannya sendiri. Ya, bahkan tidak tanggung-tanggung. Iblis menggunakan ayat Alkitab loh untuk menjebak Tuhan Yesus. Tetapi ternyata Tuhan Yesus berhasil melawan godaan. Karena Tuhan Yesus kenapa? Tuhan Yesus taat. Tuhan Yesus memahami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pun seringkali juga digoda oleh iblis untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti contoh, pada waktu hari Minggu, ada teman yang mengajak kita, "Hai, yuk kita berenang yuk, kita main sepeda yuk." Nah, padahal kita tahu kalau pada hari Minggu itu jam 8 pagi kita harus apa? Harus beribadah, waktunya beribadah. Tapi teman kita terus membujuk kita. Teman kita bilang, "Wes toh, ibadahnya sewaktu-waktu wae. Kan ibadahnya online, bisa dibuka sewaktu-waktu. Lagian paketanmu kan habis, kamu nggak bisa buka YouTube." Nah, seperti itu. Tapi kalian sebagai anak Tuhan yang baik, kita belajar taat. Kita harus taat seperti Tuhan Yesus. Ya, kita harus berani menolak dan bilang, "Enggak, kita ibadah dulu aja. Setelah ibadah selesai, nanti kita baru berenang sama-sama. Mau enggak?" Nah, seperti itu ya, kita harus berani melawan godaan iblis itu. Karena apa? Ibadah itu sangat penting buat kehidupan kita. Kita harus jadi seperti Tuhan Yesus yang tidak mudah tergoda oleh iblis. Dan kita harus menjadi pemenang, karena Tuhan kita, Tuhan Yesus lebih dari seorang pemenang. Ayo, kita belajar memakai firman Tuhan sebagai senjata kita untuk melawan iblis. Kita harus seperti Tuhan Yesus yang menjadi pemenang tadi. Adik-adik, mulai sekarang kita harus rajin membaca dan mengingat firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau enggak kalau kita mulai sekarang harus rajin membaca firman Tuhan, kita rajin menghafal ayat-ayat firman Tuhan, mau enggak? Nah, kalau mau percayalah, kalau kita mau tekun, kalau kita mau menurut firman Tuhan, dan kita berdoa setiap hari,
Kita enggak melupakan jam-jam doa, juga setiap hari kita mau membaca Alkitab, meskipun cuma 1 pasal, meskipun cuma setengah jam, tapi kita mau belajar. Tuhan pasti akan menuntun kita dari godaan iblis. Percaya ya, kalau kita mau taat, kita mau setia sama Tuhan, pasti hidup kita akan diselamatkan. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Sebelum kita berdoa, Kakak akan kasih ayat emas untuk minggu ini. Ya, kita buka di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-12. Ya, tulis Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-12. Kita hafalkan sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Lukas pasal 4 ayat yang ke-12. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, pendek kan? Ya, kita harus ingat ya. Lukas 4 ayat yang ke-12. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yuk sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami, firman-Mu yang menolong kami, yang menuntun kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk taat, ajar kami untuk tetap setia kepadamu, dan biarlah Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kehidupan kami, sehingga kami tidak mudah tergoda oleh godaan-godaan iblis, yang semakin hari Tuhan semakin jahat dan ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati sekolah kami, dan Engkau memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.